Ada beberapa perbedaan antara Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu yang dalam persoalan akidah menganut Asy'ariyah atau Maturidiyah. Kemudian dalam fikih mengikuti salah satu dari 4 mazhab yang ada. Kemudian dalam tasawuf mengikuti Junaid al-Baghdadi, Al-Imam Junaid al-Baghdadi, semoga Allah merahmatinya, Imam Al-Qushairi, Imam Al-Ghazali, dan ulama-ulama yang sejalan dengan itu. Itu Ahlus Sunnah wal Jamaah di satu sisi. Dengan kelompok yang disebut dengan Wahabiyah. Meskipun beberapa di antara mereka tidak menerima atau tidak mengaku untuk disebut dengan Wahabiyah. Ya, tapi diakui atau tidak, yang jelas ada kelompok, apakah disebut Wahabiyah atau mereka menamai dirinya dengan kelompok Salafi, itu memang ada perbedaan dengan kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah tersebut dalam hal akidah, ya, termasuk juga dalam hal beberapa persoalan fikih. Ya, dalam persoalan akidah diantaranya seperti pembagian tauhid yang dibagi menjadi 3, tauhid rububiyah, ubudiyah, dan tauhid al-asma was sifat. Sebetulnya pembagian itu kalau untuk memudahkan dalam pengajaran, ya, klasifikasi untuk memudahkan memahami, tidak ada masalah. Tapi sayangnya pembagian itu dimaksudkan untuk mengatakan seperti ini, bahwa sebetulnya orang-orang seperti Abu Jahal, Abu Lahab, orang-orang musyrik lah, itu punya tauhid rububiyah, yang mereka tidak memiliki tauhid uluhiyah dan ubudiyah. Karena yang dimaksud dengan rububiyah itu meyakini Allah satu-satunya pencipta. Tapi kalau ubudiyah, uluhiyah, beribadah hanya kepada Allah saja. Mereka mengatakan, mereka juga mengakui bahwa Allah itu satu-satunya pencipta. Cuma mereka beribadah tidak hanya kepada Allah saja. Persoalannya kemudian ada beberapa amalan yang dilakukan oleh mayoritas kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kemudian dinilai sebagai amalan yang musyrik. Lalu dikatakan bahwa ini sama saja dengan seperti Abu Jahal, Abu Lahab tadi, orang-orang musyrik Mekah. Dinilai bahwa ini memiliki tauhid rububiyah tapi tidak memiliki tauhid uluhiyah. Nah, itu persoalan-persoalan yang muncul. Ya, belum lagi dalam berbagai persoalan-persoalan fikih, ya. Taruhlah misalnya ada amalan-amalan yang kalau ulama kita itu perbedaannya kadang-kadang hanya perbedaan mana yang lebih utama. Tapi kemudian dibahasakan bukan lagi mana yang lebih utama, tapi bahasanya yang ini sunnah, yang ini bid'ah. Jadi kalau berbeda, ini pendapat pertama sunnah, sesuai sunnah, pendapat kedua ini bid'ah. Lalu kalau sudah bid'ah maka divonis sesat, kalau sudah sesat berarti masuk neraka. Sementara kalau antar ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, perbedaannya itu tidak sampai mengatakan ini sunnah, ini bid'ah, tapi mereka mendiskusikan mana yang lebih utama. Contoh yang sederhana saja, Pak, seperti melafalkan niat, mengeraskan niat. Usalli fardal isya 4 rakaat mustaqbilal kiblati ma'muman lillahi ta'ala. Kalau di ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah itu perbedaannya yang lebih bagus mana? Lebih bagus mengeraskan atau mengecilkan? Ya, kalau seperti Syafi'iyah, Hanafiyah malah dianjurkan untuk mengeraskan. Ya, tapi kalau Malikiyah, Hanabilah dimakruhkan untuk mengeraskan. Lebih baik tidak dikeraskan, makruh mengeraskan. Tapi dalam perspektif Wahabiyah bahasanya bukan lagi mana yang lebih utama, tapi langsung dikatakan kalau mengeraskan niat itu bid'ah. Kalau bid'ah ya sesat, nanti konsekuensinya bisa masuk neraka. Sama misalnya tentang berdoa bersama-sama setelah selesai sholat. Ya, kalau sebetulnya ada hadisnya, Pak, itu ada hadisnya.
Tapi hadisnya bersifat umum. Nah, Wahabiyah itu inginnya dalilnya itu spesifik, khusus semua. Termasuk juga musafah, jabat tangan misalnya setelah selesai sholat. Ada hadisnya. Tapi orang-orang Wahabiyah malah menilai itu sebagai perbuatan yang bid'ah. Banyak sekali sebetulnya Pak contoh-contoh yang bisa dikemukakan. Tadi kan ditanyakan tentang kedudukan surah Al-Fatihah. Nabi sudah sampaikan pada sahabat tadi Ubay ibnu Ka'ab, saya akan mengajarimu surah yang paling agung di dalam Al-Quran, lebih agung daripada Taurat, Zabur, Injil. Ternyata yang diajarkan itu adalah surah Al-Fatihah. Nah, kalau persoalan tentang mengirimkan pahala bacaan surah Al-Fatihah kepada orang yang sudah meninggal, dan begini, yang disepakati dulu ulama lah. Yang disepakati ulama itu adalah mendoakan orang yang sudah meninggal. Itu ulama sepakat. Mendoakan orang yang sudah meninggal. Mendoakan itu misalnya, ya kalau bahasa Arabnya Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu dan seterusnya. Itu kan mendoakan itu. Ya Allah ampuni dosanya, sayangi dia, maafkan salahnya, seterusnya. Itu mendoakan. Semua ulama sepakat. Itu bermanfaat tuh yang sudah meninggal. Karena Nabi juga sering melakukan itu. Beliau sering membaca doa Allahumma ghafir li hayyina wa mayyitina. Ampuni yang masih hidup di antara kami, yang sudah meninggal di antara kami. Khatib Jumat biasa baca doa Allahumma ghafir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Situ ada al ahya'i minhum wal amwat, yang hidup dan yang sudah meninggal. Nah, tapi kalau mengirimkan pahala bacaan Al-Quran, ulama kita itu berbeda, Ahlussunnah wal Jamaah, sampai atau tidak. Sampai, kalau doa disepakati sampai. Ada yang mengatakan kalau mengirimkan bacaan Al-Quran tidak sampai. Ya, seperti Imam Syafi'i. Tapi kalau dibaca di kuburan malah bermanfaat itu, tuh yang sudah meninggal. Kalau dibacanya di kuburan, kalau dia mau khatamkan Al-Quran di kuburan, bermanfaat itu untuk orang yang sudah meninggal. Nah, kalau dilihat dalam konteks doa, maka diajarkan oleh sebagian ulama, ya sudah, kalau begitu sebelum baca Quran berdoa dulu, atau sesudah baca Al-Quran berdoa. Sudah baca Quran misalnya khatam, setelah itu berdoa kepada Allah. Ya. Kalau yang diajarkan oleh Imam An-Nawawi, Allahumma ausil misla sawabi ma qara'tuhu ila fulan. Ya Allah, sampaikanlah pahala seperti pahala saya yang membacanya kepada si fulan. Saya yang baca ini semoga ada pahalanya, mudah-mudahan pahala yang sama juga diberikan kepada si fulan, kepada almarhum. Karena doa ya insyaallah bermanfaat baginya. Tapi kalau di kelompok Wahabi itu malah dinilai, oh ini perbuatan bid'ah, masuk neraka. Salah satu faktor Pak yang membedakan itu tentang penggunaan dalil. Ya, asalnya ibadah memang tidak boleh kecuali ada dalilnya. Tapi ketika ada dalilnya, cukuplah dalil umum. Tidak harus ada dalil secara spesifik. Yang penting sudah ada dalilnya yang bersifat umum. Kalau sudah ada dalilnya yang bersifat umum, ya berlaku umum itu perbuatan. Sampai ada yang memberi pengecualian. Coba yang simpel lah Pak, yang sederhana. Tidak usah misalnya ada yang menanyakan, Ustaz, kalau misalnya saya mendaki gunung ini, saya pendaki gunung. Kalau saya sampai di puncak gunung, bolehkah saya baca Al-Quran di atas gunung? Atau misalnya ada yang, saya ini Ustaz biasa manjat pohon kelapa. Kalau saya lagi manjat pohon kelapa, terus saya di atas pohon kelapa, bisakah saya baca Al-Quran di atas pohon kelapa itu? Nah, kalau misalnya saya ini nelayan, saya naik perahu, bisakah saya baca Al-Quran di perahu itu? Nggak usah ditanya dalilnya satu-satu, itu tempat Pak. Yang penting sudah ada perintah untuk membaca Al-Quran, maka silakan baca Al-Quran di tempat mana saja, kecuali ada dalil yang menunjukkan pengecualian, penghususan. Seperti misalnya ya dilarang membaca Al-Quran di WC, itu udah ada yang mengecualikan. Tapi kalau seperti mau di pohon kelapa, mau di perahu, mau di atas gunung, mau di ruangan kerja, udah dalilnya bersifat umum. Ya, kita jabat tangan misalnya, kan sudah ada dalilnya jabat tangan. Mau jabat tangan di mana saja silahkan. Mau jabat tangan ketika ditemu di jalanan, ketika ketemu di kantor, di rumah, setelah salat, di mana saja silakan kita melakukan musafah, melakukan jabat tangan itu. Sama juga dengan doa. Doa kapan saja silakan, termasuk selesai salat. Jadi itu sebetulnya faktornya.
Kalau saya secara pribadi, kalau orang mau misalnya mengikuti paham Wahabiyah silahkan, tapi jangan mudah untuk menyalahkan, membid'ahkan, apalagi memponis muslim yang lain itu akan masuk ke dalam neraka hanya karena persoalan-persoalan yang bersifat khilafiyah tadi. Mungkin itu penekanannya. Allahu a'lam. Iya. Karena Wahabi ini dan orang-orang tidak bahwa ini kece semua ini. Iya, iya. Menyampaikan tapi kebodohannya ada yang mengatakan memang bodoh karena kalau mengatakan bahwa yang tidak dilakukan oleh Nabi dan sahabatnya yang berhubungan dengan ibadah itu bid'ah. Bid'ah dalam sampai dia disampaikan bahwa kalau begitu tidak usah naik pesawat ke Mekah, naik onta saja. Tidak bisa ngomong. Ini hubungannya dengan bagaimana orang ibadah haji. Sampai di sini, ini ternyata memang bodoh. Iya. Ya itu dari. Terima kasih atas banyak sekali. Iya. Baik. Gini juga, saya selalu berusaha itu untuk Pak, untuk berusaha untuk objektif ya, meskipun mungkin tidak sepenuhnya bisa objektif itu. Terkadang juga sebagian orang ketika menentang atau berdebat dengan kelompok Wahabi itu kadang-kadang kurang tepat dalil-dalil yang digunakan atau alasan-alasan yang dikemukakan. Ya, saya sering Pak juga misalnya berdebat dengan orang-orang yang Wahabi lah, sering Pak itu. Kadang-kadang malah ceramah seperti ini, kemudian di debat saya jawab dibantah lagi. Saya bilang, saya ini kan ditanya, kalau saya ditanya saya jawab. Kalau seperti ini bukan saya menjawab, ini berdebat. Tapi tidak ada masalah, silakan saja. Malah ada satu masjid itu di BTP Pak, masjid di Blok M Istiqamah itu. Suka saya dipanggil itu kalau ada masalah-masalah lagi. Itu berdebat itu. Jadi saya sampaikan, ketika misalnya ingin membantah satu pendapat Wahabi itu mesti alasannya juga kuat, argumentasinya kuat. Karena kadang-kadang contoh Pak ya, masalah bid'ah. Ada biasa teman-teman lah, ya saya katakan teman-teman saja, yang kurang tepat alasannya. Misalnya dia katakan, kalau misalnya bid'ah itu yang tidak dilakukan oleh Nabi, berarti kita tidak usah pakai mic misalnya, tidak usah pakai mic. Ini lemah Pak alasannya kalau pakai perbandingan seperti itu. Karena mic ini hanya wasilah saja, dia teknis. Termasuk juga kalau disebut seperti pesawat itu hanya teknis saja. Akan mudah sekali nanti dibantah lagi oleh kelompok Wahabi. Dia akan mengatakan, oh kami tidak mengatakan bahwa bid'ah itu yang berkaitan dengan persoalan dunia. Yang kami maksud dengan bid'ah yang tercela, yaitu yang berkaitan dengan agama. Kan di hadisnya bunyinya begini, man ahdatsa fi amrina haza ma laisa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-adakan sesuatu yang bukan bagian dari urusan ini maksudnya urusan agama. Jadi jangan Pak, misalnya kita mengatakan kalau semua yang tidak ada di masa Nabi itu dilarang, berarti kita tidak bisa naik mobil misalnya, karena mobil tidak ada di masa Nabi. Orang-orang Wahabi tidak pernah mengambil contoh begitu, karena mobil itu persoalan dunia. Sendok misalnya, bahasa Nabi tidak pakai sendok Pak, orang makan itu. Tapi bukan itu yang dimaksudkan. Yang dibicarakan di sini adalah persoalan agama, persoalan ibadah. Ya, persoalan ibadah. Apakah ibadah yang tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW itu kemudian secara otomatis menjadi tidak bisa juga dilakukan oleh orang-orang setelahnya atau tidak? Nah, ini kaitannya dengan masalah ibadah, bukan masalah dunia. Ya, kalau masalah dunia sepakat semua bisa Pak, itu kalau masalah dunia. Ya, yang tidak dilakukan oleh Nabi pun bisa kita pakai setelah itu, karena itu masalah dunia selama tidak ada larangannya. Ya, tapi yang dibicarakan di sini adalah persoalan ibadah.
ibadah yang tidak dilakukan oleh Nabi, apakah kemudian bisa dilakukan oleh umat yang setelahnya itu? Nah, di situ letak permasalahannya. Kalau kelompok Wahabi itu ingin dalilnya yang spesifik semua, spesifik. Tapi bukan seperti itu yang diajarkan oleh ulama-ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Yang diajarkan oleh ulama Ahlussunnah wal Jamaah itu, kalau sudah ada dalilnya yang bersifat umum, maka itu berlaku secara umum. Saya kasih contoh lah, contoh Pak ya. Membaca surah Yasin, itu ibadah atau bukan Pak? Itu ibadah. Ibadah. Kalau misalnya kita membaca surah Yasin setiap malam Jumat, rame-rame Pak itu. Baca surah Yasin tiap malam Jumat rame-rame. Apakah ini bid'ah atau bukan bid'ah? Nah, ini kan jelas masalah ibadah ini. Ya, bukan masalah dunia. Kita tidak cerita. Karena biasa sudah mengatakan kalau yang tidak dilakukan oleh Nabi tidak boleh kita lakukan, berarti tidak boleh merekam pakai begini kan misalnya. Ini tidak dibahas ini Pak, karena ini dunia ini, masalah dunia, teknis saja. Yang dibahas itu sekali lagi dalam persoalan ibadah. Bisa dipahami Pak ya. Contohnya tadi, baca surah Yasin ramai-ramai pada malam Jumat. Sudah pasti ini ibadah ini. Tidak mungkin ada yang mengatakan bukan masalah ibadah. Pertanyaannya, itu bid'ah atau bukan? Kalau orang Wahabi mengatakan itu bid'ah. Ya, orang Wahabi mengatakan itu bid'ah Pak. Karena mereka mengatakan tidak menemukan dalil hadis yang kuat yang menunjukkan bahwa Nabi dan para sahabat pernah itu melakukan baca Al-Quran, baca surah Yasin rame-rame malam Jumat. Kalau ulama Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bukan bid'ah. Dalilnya sifat umum, maksudnya apa? Coba kita telah satu-satu. Ya, membaca surah Yasin nih Pak, baca surah Yasin. Surah Yasin itu kan bagian dari Al-Quran. Kita boleh memilih surah apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran. Mau baca surah Al-Baqarah, mau baca surah Yasin, mau baca surah Al-Kahfi, mau baca surah Yasin. Silahkan kita memilih, kalau sudah ada dalilnya itu tentang baca Al-Quran. Terus malam Jumat, ya mau malam apa saja, selama tidak ada yang tidak ada larangannya, pilih malam apa saja. Mau baca sendiri, mau baca bersama-sama, silahkan. Jadi dikembalikannya itu kepada dalil-dalil yang bersifat umum, tidak harus ada dalil yang spesifik. Itu yang membedakan sebetulnya antara cara pemahaman Wahabi dengan cara pemahaman ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, itu diantara yang membedakan. Sama Pak begini Pak. Kita pengajian ini, pengajiannya tiap malam apa ini Pak ini? Malam Selasa. Kalau ditanyakan, kira-kira kita adakan pengajian Al-Quran ini Pak dibaca ini, Quran dibaca, dipelajari tiap malam Selasa, itu bid'ah atau bukan itu Pak kira-kira? Kalau kita misalnya memahami bahwa harus ada dalil yang spesifik, harus tiap malam. Ini tiap malam Selasa Pak di? Kira-kira ada tidak di masa Nabi itu tiap malam Selasa begitu, baca Quran ini harus dipelajari? Kan tidak ada Pak itu tiap malam Selasa. Kenapa kita pilih malam Selasa? Nah, itulah yang kosong Pak waktu saya Indonesia malam Selasa. Jadi pemilihan itu bebas saja, mau malam Selasa, mau malam apa. Ya. Jadi tidak harus ada dalilnya yang bersifat spesifik. Ya. Sama memilih bacaan-bacaan tertentu. Kan orang Wahabi juga mengatakan itu, mohon maaf kalau agak panjang ini. Misalnya baca surah ini sekian kali, baca nama Allah ini sekian kali. Mengatakan, bid'ah itu. Kenapa disebut sekian kali? Kita boleh memilih mau berapa kali kita baca. Allah kan memerintahkan, berzikirlah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kalau kita memilih untuk diri kita sendiri, kalau saya hari Senin saya mau baca ini sekian kali, Selasa ini sekian kali, tidak ada masalah. Ulama-ulama mengajarkan begitu, makanya ada zikir-zikir itu diajarkan Imam Al-Ghazali. Kalau hari Senin sekian, Selasa sekian, ini yang dibaca sekian kali, tidak ada persoalan. Wahabi tidak bisa begitu, pokoknya harus ada. Nabi baca tidak hari Senin sekian kali, Selasa sekian kali. Jadi akan kaku di dalam beragama. Jadi saya mau maaf ini saya sampaikan supaya nanti tidak diserang balik lagi sama Wahabi. Kalau kita katakan kalau semua yang tidak dilakukan Nabi tidak boleh, berarti jangan pakai mic, jangan pakai mobil, itu mudah diserang balik itu Pak. Udah serang balik. Jadi itu masalah dunia, saya tidak bermaksud begitu. Makanya kasih contoh-contoh yang
masalah ibadah supaya tidak diserang balik. Tapi saya tetap harus ingatkan pada diri saya, pada kita semua, bahwa selama seseorang itu bersyahadat mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad itu adalah utusan Allah, maka mereka adalah saudara. Innamal mu'minuna ikhwah. Jadi sebesar apapun pada awalnya paling bagus itu tidak boleh ada rasa benci kepada sesama orang beriman. Ya. Tapi ketika misalnya ada rasa benci, mungkin karena dia zalimi, dianiaya, jangan sampai kebencian itu memenuhi semua ruang yang ada di hati kita. Tetap sisakan ruang untuk memaafkan dan mencintai. Karena dawamul hali muhal. Seseorang berada dalam satu keadaan terus menerus itu mustahil. Orang yang beriman di pagi hari mungkin dia kafir di sore hari. Orang yang kafir di sore hari mungkin dia beriman di pagi hari. Apalagi kalau dalam persoalan perbedaan pendapat seperti itu. Orang yang mungkin di pagi hari mengatakan baca Yasin rame-rame malam Jumat itu beda, mungkin di sore hari akan berubah pendapatnya. Maka sebesar apapun perbedaan pendapat itu, jangan pernah membenci sesama muslim. Doakan kebaikan, karena insya Allah surga Allah itu sangat luas. Saya juga dipesankan oleh guru saya begitu, makanya saya selalu ingat. Beliau katakan bahwa bagaimanapun besarnya kebencian, bahkan bukan hanya kepada orang Islam, dia katakan kepada saya, bagaimanapun besarnya kebencianmu, kalau kamu benci kepada orang kafir, jangan sampai penuh hatimu itu dengan kebencian. Ya, jangan sampai. Tetap sisakan ruang di hatimu untuk mencintainya. Karena hidayah Allah itu bisa datang kapan saja. Orang yang kafir, dari dia balik sampai menjelang mati, bisa saja sebelum dia mati beriman. Sebaliknya orang yang muslim, sejak dia balik sampai menjelang dia meninggal, bisa saja kemudian dia mati dalam keadaan munafik. Jadi sekali lagi semua orang beriman adalah saudara bagi kita. Mohon maaf kalau agak panjang Pak, karena saya sering didebat oleh orang-orang Wahabi itu dan sering menghadapi. Tapi saya selalu sampaikan ya, kita ini bersaudara saja. Mungkin demikian untuk malam ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah, wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.